faqad syahada min mu'jizati Muhammadin, maka sudah menyaksikan kedua orang tua Nabi itu mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasmiyatul khawariq bil mukjizat kal Imam Ahmad fa inna yutlaquna fil mi'ala kulli khariqin. Ya, mukjizat apa? Mukjizat itu maksudnya sesuatu yang beda dengan kebiasaan. Mukjizat ya. Khawariqul adat disebutnya, membelah adat. Jadi biasanya adat begini, ini enggak gitu. Biasanya adatnya orang nggak bisa jalan di atas air, ini bisa gitu. Biasanya orang kalau dari Arab, dari Mekah ke Palestina itu butuh berapa bulan, tapi Nabi cuma semalam dia enggak. Nah, itu mukjizat namanya. Yang di luar nalar. Keluarnya dari Nabi ya. Dari orang soleh, dari Nabi. Kalau keluarnya dari para wali namanya karomah. Kalau dari para ulama ya, orang-orang soleh, siapa aja orang-orang soleh, itu namanya ma'unah. Kalau dari orang yang sholat juga nggak pernah, puasa nggak pernah, itu istidraj. Sama bentuknya. Setan itu bisa mengelilingi dunia, langit, bumi, cuma 1 detik bisa dia. Itu istidraj namanya. Maka tempohlah jelema lamun kos itu. Bener tante jelema lamun jelema teu beres ulah awas. Nah, itu pun termasuk khawariqu ayatin, termasuk mukjizat ya. Ciri-ciri juga yang menunjukkan kepada kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talubul ayani yang zahir, jelas oleh semua mata terlihat. Di antaranya yang pernah terjadi membelah bulan, kan Nabi pernah. Dan kedua orang tua Nabi itu pernah melihat bukti kerasulan kanjeng Nabi yang menunjukkan atas risalah beliau, kerasulan beliau. Di antaranya mukjizat yang terlihat oleh orang tua Nabi. Siti Aminah itu ketika lahir ya, dari tempat ngelahir orok ya, dari farjinya itu keluar cahaya. Itu salah satu bentuk ciri atau mukjizat lah. Dan kelihatan nama dia sendiri. Atau pernah merasa kejatuhan bulan ketika hamil itu. Itu salah satu ciri. Artinya Aminah itu pernah menyaksikan dan Abdullah itu pernah menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang berkaitan dengan kanjeng Nabi dari sebelum lahir. Nah, itu sudah menjadi bukti gitu, bahwa bagaimana mungkin mereka tidak beriman, mereka sudah menyaksikan mukjizat sesuatu yang luar biasa yang berhubungan dengan anaknya itu, dengan kanjeng Nabi Muhammad. Bersinar, bercahaya, cahaya nyampe ke tanah Syam. Ketika Nabi lahir itu bersinar. Kata sinarnya nyampe ke tempat di Syam. Syam itu Syria. Kalau sekarang, kalau dulu daerahnya Lebanon, ya, Palestina, Syria, Yordan, itu maksudnya Syam. Yang dulu dikuasai oleh Romawi. Di Romawi dulu tuh bukan di Italia, bukan di Syam. Kita sekarang kenal tempat eta teh non? Tempat jelema ngadu jeung eta teh ya. Koloseum ya di Roma itu yang buat orang katanya orang ngadu sama macan. Kalau yang kalah macannya enggak senang, tapi kalau yang mati orangnya senang, tepuk tangan semua. Ya. Non eta teh ngaranna teh. Ya filmna. Tempat itu kan hanya di Italia kan, di Roma gitu, Roma. Tapi Romawi dulu tuh pusatnya bukan di situ. Pusatnya di Syam. Kerajaan Romawi itu, Syria. Dan bukan orang Roma, bukan.
ya orang Romawi. Penasaran pohon ngaran kan? Tor-tor gitu teh sih. Gladiator ya. Iya kan? Tempat itu bukan itu maksudnya. Nah itu mungkin masuk karena Barat itu ya masuk ke kabar kekuasaan Romawi. Tapi posisi pusatnya gitu pada saat eta aya di Syam. Di Syria itu dan bukan Romawi Italia bukan ya. Lebih kepada apa ya? Mungkin mirip-mirip Yunani. Sok ngaranna ge beda. Heraklius kan. Terus Agustinus gitu kan. Cari orang Italia namanya nggak begitu enggak. Italia mengarang Del Piero gitu. Atau iya. Nyagi karena. Jadi justru lebih mirip nama-nama orang Yunani. Hercules bukan kadinya tah. Tapi Hercules asup Islam bukan. Asup Islam Hercules. Ya, geus tobat. Ka Habib Lutfi pensiun. Ya Romawi itu Syam ya. Zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi ketika disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Romawi itu bukan Italia, bukan, itu Syam. Kayak Bani Israel, bukan Israel sekarang negara Israel itu bukan. Itu mah negara jadi lagi tahun sabaraha anyar kene. Jadi bukan itu Israel yang dimaksud dalam Al-Qur'an, Bani Israel itu bukan Israel sekarang yang perang dulu itu bukan. Bukan negara, bukan nama negara, tapi nama bangsa. Nama keturunan Israel. Siapa Israel? Yakub bin Ishak. Nabi Yakub Israel itu. Jadi Bani Israel itu ya anak turunan Nabi Yakub. Kalau ngomongin anak turunan ya mungkin ada yang beragama Islam, ya kan? Ada yang Nasrani bisa jadi, ada yang ateis bisa juga, ada yang Yahudi ya ada. Ada yang diamnya di Israel sana ada di Amerika bisa gitu. Mungkin di Indonesia atau ayah. Nyaho jujutan apa? Nah itu Siti Aminah dan Abdullah itu melihat hal-hal yang menakjubkan yang terjadi berkaitan dengan anaknya, dengan Kanjeng Nabi itu. Dan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah orang beriman.